Tak kunjung terima Timnas Indonesia, EAFF dapat ancaman dari netizen tanah air. Belum bergabungnya Timnas Indonesia dengan EAFF karena PSSI sendiri belum mengajukan permohonan untuk pindah federasi. Terlebih baru-baru ini atau medio minggu lalu, PSSI mengindikasikan bakal bertahan di AFF. Saya tidak mengatakan kami akan keluar dari AFF. Saya hanya menyampaikan keinginan warganet. Tidak pernah, tolong ini diperhatikan, kata Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan. Kami harus meneliti, menganalisis, tidak bisa membuat keputusan begitu cepat. Ini adalah asosiasi negara-negara ASEAN, secara politik kita berdiri bersama dalam asosiasi ini, lanjut Muhammad Iryawan. Jikapun PSSI mengajukan perpindahan, prosesnya tak akan semudah membalikan telapak tangan. PSSI harus mendapat persetujuan dari 10 anggota EAFF untuk bergabung dengan mereka. Ambil contoh India, sejak beberapa tahun terakhir, India hendak meninggalkan Federasi Sepak Bola Asia Selatan atau SAFF untuk gabung Federasi Sepak Bola Asia Tengah atau CAFA. Alasan India ingin pindah karena mereka terlalu dominan di kawasan tersebut. Dengan pindah ke CAFA, India bakal bentrok dengan tim-tim kuat Asia Tengah seperti Afghanistan, Iran, Republik Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, dan Uzbekistan. Untuk Iran dan Afghanistan, mereka juga pindah federasi dari Federasi Sepak Bola Asia Barat atau WAFF ke CAFA. Karena itu, besar kemungkinan PSSI tetap bertahan di AFF. Dengan begitu, Timnas Indonesia bakal ambil bagian di Piala AFF 2022. Drawing Piala AFF 2022 dilangsungkan di Bangkok, Thailand pada Agustus 2022. Menarik menanti hasil drawing Piala AFF 2022. Kapten Timnas Indonesia U16 beberkan latihan keras skuad Garuda Asia jelang Piala AFF U16 2022. Kapten Timnas Indonesia U16 Muhammad Iqbal Gwijege menceritakan latihan yang sudah dijalani olehnya serta rekan-rekan selama TC untuk persiapan Piala AFF U16 2022. Timnas Indonesia U16 sudah melakukan TC untuk persiapan Piala AFF U16 sejak 11 Juli lalu. Sekitar lebih 2 minggu, skuad Garuda Asia mendapatkan porsi latihan dengan intensitas yang berbeda. Muhammad Iqbal Gwijege mengatakan bahwa di minggu pertama, pemain Timnas Indonesia U16 mendapatkan porsi latihan dengan intensitas tinggi, lalu minggu selanjutnya mulai menurun. Persiapan kita sudah mulai hampir 2 minggu, sekarang sudah mau 3 minggu. Di minggu pertama kita memang agak naik intensitas latihannya pagi dan sore, terus minggu kedua sama. Cuma minggu kedua intensitasnya agak menurun, masih medium. Ucap pemain yang disapa Iqbal saat ditemui seusai latihan pada Jumat 29 Juli 2022. Lebih lanjut, pemain kelahiran Sumedang ini mengatakan kini intensitas latihan sudah mulai ringan jelang bergulirnya Piala AFF U16 2022. Kemudian ada juga porsi tambahan untuk tendangan penalti dan free kick. Sudah melakukan persiapan hampir 3 minggu, Muhammad Iqbal Gwijege mengaku siap untuk tampil di Piala AFF U16 2022. Ia pun mengincar kemenangan di laga perdana menghadapi Filipina U16. Sementara itu, Piala AFF U16 2022 akan dimulai pada 31 Juli sampai 12 Agustus 2022 di 2 venue, yakni Stadion Maguwoharjo Sleman dan Stadion Sultan Agung Bantul. Timnas U18 wanita Indonesia gagal ke semifinal AFF, ini kata pelatih. Timnas U18 wanita Indonesia gagal melangkah ke semifinal Piala AFF U18 wanita 2022. Meski demikian, pelatih Timnas U18 Rudi Eka Priambada tak gusar dengan hasil tersebut. Ya, Garuda Pertiwi gugur di fase grup usai dibekuk Thailand 0-3 Kamis 28 Juli 2022. Kekalahan itu tidak menyayat hati Rudi, sebab baginya sepak bola wanita di tanah air masih dalam pembangunan. Dia sangat percaya akan proses tersebut. Kami masih dalam proses membangun sepak bola wanita di tanah air. Para pemain bermain jauh lebih baik di babak kedua setelah kesulitan di babak pertama, kata Rudi dilansir laman resmi AFF Jumat 29 Juli 2022. Selepas laga, Garuda Pertiwi juga mendapat pujian dari pelatih Thailand, Mia Okamoto. Permainan Sheva Imut dan kolega diklaim merepotkan tim berjuluk Cabakeo tersebut. Momen ini tercipta setelah Zara Apriandi dan Ina Wetipo masuk dan berhasil membawa perubahan besar. Ina nyaris mencetak gol via sundulan menit ke-18. Indonesia memberi kami pertandingan yang sangat sulit. Kedua tim bermain 100% untuk pertandingan ini dan kami sangat puas dengan pertandingan ini, kata Okamoto. Hasil tersebut membuat Garuda Pertiwi harus puas angkat koper di fase grup. Ini lantaran mereka hanya mampu finish di peringkat ketiga grup A dengan koleksi 6 poin dari 4 laga. Pelatih Timnas U16 ingatkan supporter untuk berikan dukungan yang suportif. Pelatih Timnas Indonesia U16 Bima Sakti berharap warga Yogyakarta bisa memberikan dukungan langsung untuk skuad Garuda Asia yang bakal bermain di Piala AFF U16 2022. Pelatih berusia 46 tahun itu lalu mengingatkan agar suportif dalam memberi dukungan.
Piala AFF U16 2022 diadakan di Yogyakarta dengan 2 venue yaitu Stadion Mago Harjo dan Stadion Sultan Agung. Khusus Timnas Indonesia U16, semua pertandingan digelar di Stadion Mago Harjo. Tampil di Yogyakarta, Bima Sakti berharap agar para supporter bersatu memberi dukungan terhadap Timnas Indonesia. Namun ia mengatakan dukungan yang diberikan harus suportif. Harapannya semua supporter ini adalah Timnas, bersatu ya mendukung Timnas, tapi juga harapan kami dukunglah secara suportif, ujar Bima Sakti saat ditemui usai latihan Timnas Indonesia U16 di lapangan UNY pada Jumat 29 Juli 2022. Tindakan suportif yang dimaksud oleh Bima Sakti sendiri adalah supporter diharapkan tidak membawa flare atau terjadi insiden perkelahian antar supporter. Jangan ada flare, jangan ada perkelahian sesama supporter, kita sama-sama Indonesia. Apalagi Timnas U16 rata-rata masih ada yang baru bertanding di ajang internasional, jadi mohon dukungannya. Kritik juga tidak masalah, kritik yang membangun dan kita sudah sepakat semuanya memberikan yang terbaik untuk Timnas, ungkas Bima Sakti.